CNN Indonesia Breaking News. Gua autoin aja biar terang. Ini dari dia. Ya, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Saat ini di layar kaca Anda tengah menyaksikan kedatangan dari pilot Susi Air, Philip Mark Martens, yang baru saja dibebaskan setelah 19 bulan ditahan oleh organisasi Papua Merdeka dari kelompok Egyanus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pesawat dengan menggunakan TNI Angkatan Udara, dan kalau boleh digambarkan ini memang Kapten Philip tidak datang sendiri. Pilot berusia 39 tahun ini juga disertai ataupun rombongan terdiri dari Kepala Ops Damai Kartens 2024, ada Satgas Nanggala, ada perwakilan dari Polda Papua, ada juga perwakilan dari Kogab Wilhan 3 TNI,
Dan ada juga ditemani rekan dari Kapten Philip, yakni pilot Afis, rekan kerjanya di Susi Air. Kalau tadi saya boleh gambarkan, sekitar pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini teman-teman wartawan juga tengah menanti karena dijadwalkan konferensi pers dari Panglima TNI dan juga Kapolri juga akan dilaksanakan sesaat setelah kedatangan dari pilot Susi Air Philip Mark Martens. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, kondisi terkini dari pilot ataupun Kapten Philip saat ini stabil karena setelah dibebaskan dijemput langsung oleh Edison Engwing Jangge yang merupakan mediator dan juga sejumlah tim dari Kepala Ops Damai Kartens. Dicek terlebih dahulu ke rumah sakit, kemudian dalam kondisi stabil, tidak ada PTSD ataupun trauma tertentu, tetapi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, berat badan dari pilot ataupun Kapten Philip ini cukup turun drastis. Kalau Anda lihat saat ini di layar kaca memang ada sejumlah rombongan mobil karena tadi 15 sampai dengan 20 menit sebelum kedatangan pesawat sudah ada rombongan dari Panglima TNI Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang nantinya akan menyambut ataupun sudah menyambut kedatangan dari pilot Susi Air, Kapten Philip, dan akan memberikan konferensi pers bersama ataupun di depan teman-teman media. Kalau kita kilas balik sembari menanti konferensi pers ataupun keterangan lebih lanjut terkait kronologi dari pembebasan pilot Philip Martens yang baru tiba di Jakarta pada pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat tadi, pada April 2023, bisa dikatakan ada satu prajurit TNI yang gugur dalam misi pencarian Martens. Ini berarti bahwa pembebasan ataupun operasi pembebasan dari Kapten Philip ini sudah berlangsung cukup panjang, kurang lebih 19 sampai 20 bulan lamanya. Yang patut diapresiasi dari pembebasan pilot Susi Air ini adalah tidak adanya korban jiwa ataupun tidak mengedepankan operasi militer. Saya koreksi, dalam catatan yang kami kumpulkan ada satu prajurit TNI yang gugur dalam misi pencarian Martens 2 bulan setelah sandera, yakni pada April 2023. Untuk informasi Anda, pemirsa, Kapten Philip disandera saat tengah mendaratkan pesawat Susi Air jenis Pilatur Porter yang terbang dari Bandar Udara Moses Kilangin Timika ke lapangan terbang distrik Paro Nduga pada 7 September. Saat ini kita tengah menantikan setelah kedatangan dari Kapten Philip beserta rombongan yang terbang dari Nduga, kemudian sempat transit ke Makassar untuk mengisi bahan bakar, lalu langsung menuju ke Jakarta. Dari informasi yang kami kumpulkan, khususnya dari pendiri Susi Air, Susi Pujiastuti, yang sempat berkomunikasi langsung sesaat setelah Kapten Philip dibebaskan, menyebut Kapten Philip sudah tidak sabar untuk bertemu dengan keluarganya, yakni istri, kakak, dan anaknya yang memang tinggal di Bali. Dan paralel ketika Kapten Philip bertolak dari Nduga menuju ke Jakarta, istri dan keluarganya juga bertolak dari Bali menuju ke Jakarta untuk bisa langsung bertemu dengan Kapten Philip yang sudah disandera 19 bulan lamanya oleh organisasi Papua Merdeka dari kelompok Egyanus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi dari Susi Pujiastuti juga bahwa Kapten Philip dalam kondisi sehat dan sudah bisa meminta sejumlah makanan dan minuman yang ia inginkan ketika tiba nanti di Jakarta.
kami juga masih menanti sekiranya jam ataupun kepastian dari keterangan pers yang nantinya ataupun rencananya akan disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kemudian ada Panglima TNI Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pembebasan dari Kapten Philip ini patut diapresiasi selain karena tidak mengedepankan operasi senjata, tetapi menggunakan pendekatan lunak, yakni dengan pendekatan melalui tokoh adat, tokoh agama, beserta keluarga dekat dari Egyanus Kogoya sehingga meminimalisir korban jiwa. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang sempat disandra selama lebih dari 1 tahun oleh KKB di Papua akhirnya telah berhasil dibebaskan. Ini merupakan buah panjang dari upaya yang dilakukan Satgas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI dan Polri. Pilot asal Selandia Baru berusia 39 tahun itu diculik dan disandra sejak 7 Februari 2023 usai pesawat milik maskapai Susi Air yang dipilotinya dibakar di lapangan terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Selama sekitar 19 bulan, akhirnya pilot Philip dibebaskan pada 21 September 2024. Ada proposal pembebasan pilot Philip ini diungkap oleh Polri. KKB pun sempat menawarkan proposal pembebasan Kapten Philip. Berdasarkan informasi dari Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Bayu Suseno menyatakan timnya mempelajari isi proposal tersebut. Pernyataan dari Egyanus Kogoya, pimpinan KKB terkait pembebasan pilot Philip itu juga sempat beredar di media sosial. Dalam pernyataan tersebut, KKB mengeluarkan sebuah proposal pembebasan pilot. Proposal itu diterbitkan pada Selasa dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Kapten Philip Mark Martens. Dan menurut juru bicara KKB, Sebi Sambon, proposal ini dikeluarkan untuk merespons tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak. Salah satu poin penting dari pembebasan pilot Philip Martens ini adalah upaya soft approach ataupun pendekatan lunak. Ini membuahkan hasil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan pilot Philip. Kaops Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 selama ini memang mengedepankan upaya soft approaching. Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut, akhirnya membuahkan hasil pada hari Sabtu 21 September 2024. Pilot Philip berhasil dijemput tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Kondisi pilot Philip pun usai dibebaskan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan yang bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga, Papua Pegunungan. Pilot Philip pun setelah dibebaskan langsung diterbangkan ke Makobrimob Batalion B Timika. Sejumlah tokoh di Indonesia ini juga sudah merespon pembebasan pilot Philip, pilot Susi Air. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi upaya TNI Polri. Presiden Jokowi
merespon bebasnya pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins yang dibebaskan dari sandera KKB di Papua. Ia mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang. Selain itu ada juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri dan PM Selandia Baru. Karena memang Kapten Philip ini berpaspor Selandia Baru tetapi menikah dengan warga negara Indonesia. Pihak Selandia Baru mengaku lega atas pembebasan warga negaranya itu. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menuturkan pemerintah memastikan kondisi Martins selamat dan baik-baik saja. Pasca berhasil dibebaskan dari KKB. Sementara itu, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyampaikan apresiasi kepada otoritas Indonesia setelah warga negaranya, Kapten Philip, berhasil dibebaskan dari KKB di Papua setelah 19 bulan dalam penyanderaan. Kapten Philip juga sempat menghubungi istrinya dan menyatakan kondisinya aman dan juga sehat. Istrinya yang bernama Ria Lestari sempat berkomunikasi melalui video call setelah dibebaskan dan dijemput langsung oleh personel TNI Polri. Nantinya Mabes Polri akan menindaklanjuti soal kepulangan Philip ke Selandia Baru. Philip sendiri juga menyatakan dirinya dalam kondisi aman dan juga sehat. Di layar kaca Anda bisa melihat sejumlah petugas TNI dan juga Polri yang memang sudah bersiap siaga sejak pukul 9 malam tadi di Lanut Halim Perdana Kusuma. Sesaat setelah kedatangannya, nantinya pihak dari TNI Polri akan memberikan konferensi pers. Yang Anda lihat ini merupakan momen ketika Kapten Philip Martins melakukan video call bersama istri dan keluarganya. Dan yang terbaru saat ini adalah kondisi di Lanut Halim Perdana Kusuma. Teman-teman media terlihat tengah menanti informasi sekiranya kapan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Panglima TNI Agus Subianto bersama dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto akan dilakukan. Pasalnya pembebasan pilot ataupun Kapten Philip ini bukanlah upaya yang mudah. Lebih dari setahun lamanya, negosiator, mediator, personel TNI Polri bekerja untuk bisa melakukan pendekatan agar Kapten Philip Martins bisa dibebaskan. Di bandara ini juga nantinya ataupun rencananya Kapten Philip juga akan dijemput oleh keluarganya dan kami masih menanti konfirmasi. Terlihat di layar ada Kapolri Jenderal Listio Sigit.
Yang Anda lihat di layar kaca ini adalah momen haru di mana Kapten Philip, pilot Susi Air yang telah disandra oleh pihak KKB, pimpinan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, melakukan panggilan video bersama dengan istri dan keluarganya yang berada di Bali. Selain menangis haru, bersyukur dan berbahagia, Kapten Philip menyebut bahwa dirinya dalam kondisi yang aman dan juga sehat. Kapten Philip selain melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, juga sempat melakukan panggilan video singkat dengan pendiri Susi Air, Susi Pujiastuti. Yang Anda lihat di layar kaca, pemirsa, ini adalah Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang akan segera memberikan keterangan, ditemani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Panglima TNI Agus Subianto. Podium sudah dipersiapkan dan tentu kita akan menanti rincian kronologi pembebasan Kapten Philip pada hari ini. Dan kita akan saksikan langsung pernyataan resmi dari pihak pemerintah Indonesia soal Kapten Philip. Hari ini pada tanggal 21 September 2024, pilot Kapten Philip Martin telah dibebaskan setelah disandra oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 selama 1 tahun 7 bulan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dengan mengedepankan soft approach, karena semuanya kita lakukan demi keselamatan Kapten Philip Martin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan represif. Karena keselamatan pilot adalah prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dan pada pagi tadi, Philip dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Karten dari TNI Polri di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, dan oleh Satgas diterbangkan ke Timika untuk proses cek kesehatan, dan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Dan selanjutnya diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI. Tadi baru saja saya mewakili pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Martin kepada pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin, dan acara penyerahan tadi berjalan dengan lancar. Rekan-rekan media sekalian, dalam hal ini
saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera, yaitu TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama. Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. Dan tentunya berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembebasan sandera, yaitu Kapten Philip Martin. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru, dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Pak, negosiasinya seperti apa, Pak? Pak Menko, negosiasinya seperti apa? Dan siapa aja Pak negosiator? Negosiasinya seperti apa dan siapa saja yang mungkin izin Pak? Terima kasih Pak. Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari ke hari memantau perkembangan di wilayah Nduga. Dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses negosiasi, saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita melakukan negosiasi, dan alhamdulillah kita tim Satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selesai ya. Pak, untuk kondisinya bagaimana baliknya mungkin apa yang diminta mereka sampai mereka bisa melepaskan? Tidak ada yang mereka minta. Kita hanya pendekatan secara persuasif. Ya, di Papua saat ini terus dilakukan proses pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dalam proses pembangunan, karena beratnya medan, maka kita melibatkan TNI maupun Polri untuk mengamankan proses pembangunan tersebut. Dan bagian yang kita sampaikan atau kita berikan dukungan adalah di wilayah-wilayah yang dianggap ada gangguan. Dan sampai saat ini terus kegiatan itu kita laksanakan. Ya. Tadi yang kita minta adalah kita melaksanakan tes kesehatan. Ya, dan dinyatakan baik. Dan Panglima TNI, Kapolri terus memantau pada saat mereka berangkat. Dan saya diinfo oleh Panglima TNI dan Kapolri, Kapten Pilot dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih.
Baru saja kita dengarkan bersama pernyataan resmi dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyampaikan saat ini perwakilan Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyerahkan Kapten Philip ke pemerintah Selandia Baru setibanya di Jakarta pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kapten Philip telah diserahkan ke perwakilan Selandia Baru, yakni Duta Besar Selandia Baru yang hadir langsung di Lanut Halim Perdana Kusuma, yakni Kevin Burnett. Proses negosiasi cukup panjang, tadi disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dilakukan oleh Satgas TNI Polri yang bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga ada keterlibatan gereja untuk bisa melakukan negosiasi dengan yang disampaikan tadi soft approaching. Tadi juga ditegaskan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto bahwa tidak ada imbalan yang diminta oleh pihak KKB untuk membebaskan Kapten Philip yang telah mereka sandra kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Dan ditegaskan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto bahwa Kapten Philip telah melakukan serangkaian tes kesehatan di Timika sebelum terbang ke Jakarta dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Yang Anda lihat di layar kaca adalah situasi ketika pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, Kapten Philip ini datang tiba di Jakarta. Kalau Anda lihat ini adalah perwakilan dari Selandia Baru, yakni Dubes Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett, yang menjemput langsung warga negaranya. Terbang dari Timika, Kapten Philip ini tidak sendiri, ditemani oleh rombongan yakni Kepala Ops Damai Kartens 2024, ada perwakilan dari Satgas Nanggala, Polda Papua, Kogab Wilhan 3 TNI, dan juga ada rekan dari Kapten Philip, yakni pilot Afis. Ya, selamat malam Anda. Rombongan yang membawa Kapten Philip tadi dari Timika menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara dan mendarat di Lanut Halim. Setibanya di Jakarta, Kapten Philip diserahkan ke perwakilan pemerintah Selandia Baru, lalu kemudian pihak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menko Polhukam Hadi Cahyanto, memberikan pernyataan kepada teman-teman media yang telah menanti di Lanut Halim Perdana Kusuma sejak pukul 8 malam. Negosiasi telah dilakukan mulai dari Satgas TNI Polri dan juga bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga gereja untuk bisa mempengaruhi KKB pimpinan Kogoya untuk bisa menyerahkan dan membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Demikianlah breaking news CNN Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan kami. Selamat malam, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.